Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya akan membahas materi normalisasi database. Jadi, pada pembuatan database itu ada dikenal dengan teknik normalisasi. Jadi bagi kita yang ingin membuat sebuah database aplikasi, terlebih dahulu kita harus melakukan perancangan database. Karena kita sebagai analisis database atau programmer yang biasa bergelut dengan database, tidak mungkin kita langsung membuat database tanpa ada perancangan dari satu studi kasus. Gitu. Nah, maka di sini dibutuhkan sebuah teknik perancangan. Nah, di sini yaitu saya membahas normalisasi database. Yang pertama, definisi. Secara definisi bahwa normalisasi database itu merupakan suatu teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara mengelompokkan sehingga terbentuk entitas yang non-redundan, stabil dan fleksibel. Nah, di sini kalau dilihat entitas itu di dalam sebuah database diibaratkan sebuah objek di mana entitas ini memiliki identitas atau atribut yang melekat di dalam entitas tersebut. Sedangkan yang non-redundan itu adalah redundansi atau perulangan data yang tidak perlu. Contoh mungkin ketika saya menginput data, jadi anggaplah ada sebuah database mahasiswa, ada satu tabel yaitu tabel data mahasiswa dan satu tabel yaitu tabel nilai mahasiswa. Di tabel mahasiswa saya menginput NIM mahasiswa, nama mahasiswa, kelas dan seterusnya. Nah, pada saat di tabel nilai saya memberikan nilai atau menginput nilai mahasiswa, saya menginput nomor penilaian, saya menginput juga NIM mahasiswa, terus saya menginput juga nama mahasiswa. Maka itulah yang disebut dengan non-redundan atau redundansi. Yang mana redundansi? Karena di tabel nilai saya menginput juga nama mahasiswa. Seharusnya saya tidak menginput lagi nama mahasiswa. Kenapa? Karena sudah ada NIM mahasiswa yang mewakili atribut-atribut yang bergantung sama NIM mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu data ini akan menjadi stabil dan fleksibel. Nah, maka itulah dibutuhkan sebuah teknik analisis data. Salah satu tekniknya yaitu normalisasi database. Normalisasi dilakukan sebagai uji coba itu pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi tersebut itu sudah baik atau belum, yaitu dengan cara dilakukan proses insert data, update data, delete, dan memodifikasi pada suatu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi integritas data dalam relasi tersebut. Jadi kalau kita merubah data di tabel mahasiswa itu tidak mempengaruhi data yang ada di tabel nilai. Kalau kita mengupdate atau menginsert data di tabel mahasiswa, mengupdate data pertama, maka di tabel nilai bisa juga berubah tanpa kita rubah datanya karena ada yang merelasikan. Nah, itulah salah satu bentuk yang bisa kita uji untuk mengetahui apakah data ini stabil atau relasi ini stabil dan fleksibel. Nah, di dalam normalisasi sendiri itu ada tahapan-tahapan. Nah, ada 3 tahapan dalam proses normalisasi data. Yang pertama yaitu normalisasi pertama atau first normal form.
Yang kedua ada normalisasi kedua dan ada normalisasi ketiga dan seterusnya. Nah, di sini batasannya itu sampai di boykot ya, boykot normal. Nah, yang mana yang dimaksud dengan normalisasi pertama dalam database? Nah, kita lihat bahwa bentuk normal pertama syaratnya yaitu di dalam database atau tabel itu tidak ada lagi set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa satu tabel itu hanya ada satu set atribut dan dimana tidak boleh ada atribut yang bernilai ganda. Seperti tadi kalau kita menginput nilai, tidak perlu lagi kita menginput nama mahasiswa karena sudah ada NIM mahasiswa yang mewakili. Telah ditentukannya primary key untuk tabel atau relasi. Jadi setiap tabel master itu harus memiliki primary key. Nah, apa itu yang dimaksud dengan primary key? Jadi primary key ini adalah kunci utama dalam setiap tabel yang mana sifatnya itu harus unik. Jadi semua field atau semua atribut itu bisa menjadi kunci. Tapi yang kita jadikan sebagai kunci utama yaitu adalah field atau atribut yang tidak boleh ada samanya. Contoh tadi dalam tabel mahasiswa ada NIM, ada nama, ada alamat, ada kelas. Nah, yang kita jadikan kunci utama itu adalah NIM. Kenapa NIM yang kita jadikan kunci utama? Karena NIM ini tidak ada yang sama, sedangkan nama bisa saja ada yang sama, apalagi alamat ataukah kelas. Nah, semuanya bisa menjadi kunci, tetapi yang kita jadikan kunci utama atau primary key itu adalah NIM. Selanjutnya, tiap atribut yang dapat memiliki banyak nilai sebenarnya itu menggambarkan entitas atau relasi yang terpisah. Nah, banyak mengandung nilai seperti NIM ada di tabel mahasiswa, NIM ada juga di tabel nilai. Oke, tahap yang kedua yaitu normalisasi tahap kedua. Syaratnya sudah memenuhi tahap yang pertama, itu baru bisa masuk di tahap yang kedua. Itu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normalisasi pertama atau ke-1. Yang kedua, atribut bukan kunci atau non-key itu harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada primary key. Jadi atribut yang bukan kunci utama atau primary key itu memiliki ketergantungan sama atribut yang dijadikan primary key. Tadi ada nama mahasiswa itu bergantung sama NIM, ada kelas itu bergantung sama NIM, ada alamat itu bergantung sama NIM. Nah, bentuk normalisasi yang ketiga yaitu telah memenuhi normalisasi tahap kedua, baru bisa kita melanjutkan ke normalisasi tahap ketiga. Artinya apa, teman-teman? Bahwa di teknis ataupun metode normalisasi ini itu tidak mengharuskan bahwa 3 tahap ini kita bisa pakai. Kalau contohnya menormalisasi tabel atau menormalisasi database sampai di tahap kedua, kita sudah anggap itu tabelnya sudah detail, tidak ada lagi yang melanggar redundansi, maka sampai di tahap kedua. Tapi kalau sudah sampai di tahap kedua lantas masih ada yang bisa kita detailkan, maka kita akan masuk di tahap ketiga. Nah, seperti itulah penjelasan bahwa beberapa tahap normalisasi. Di sini dikatakan bahwa untuk tahap normalisasi ketiga itu harus memenuhi tahap sebelumnya, yaitu tahap kedua. Nah, atribut bukan kunci tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional Atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key di relasi tersebut. Jadi, lagi-lagi saya ulangi bahwa contoh kasusnya tadi bahwa pada saat kita masuk di tabel nilai, jangan lagi kita menginput nama mahasiswa ketika relasinya itu sudah ada di NIM mahasiswa. Nama mahasiswa hanya tergantung di
relasi ataupun di tabel mahasiswa. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh normalisasi. Di sini ada tabel nilai mahasiswa. Jadi teman-teman yang biasa mendesain ataupun menganalisis database, anggaplah kita mau membuat contoh studi kasus. Kita mau membuat database nilai mahasiswa. Data yang dikasihkan sama kita itu bentuknya seperti ini, hanya dalam bentuk selebaran kertas yang di dalamnya berisi tabel seperti ini. Pertanyaan kemudian, apakah kita bisa langsung membuat database-nya tanpa menganalisis terlebih dahulu? Kan tidak. Nah, disinilah dibutuhkan analisis dan menggunakan teknik-teknik untuk menormalisasi database ataupun tabel ini. Nah, seperti inilah gambarannya contoh kasus atau studi kasusnya, bahwa studi kasus yang lain contohnya ketika kita ingin membuat satu aplikasi penjualan contohnya. Data yang dikasihkan kepada kita sebagai programmer database itu hanya berupa selebaran kwitansi atau nota penjualan. Nah, dari nota penjualan itulah yang teman-teman harus analisis bagaimana menormalisasi tabel hingga terbentuk relasi tabel yang betul-betul normal atau yang baik di dalamnya tidak mengandung redundansi. Nah, ini contoh data yang tidak normal, yang bagaimana caranya kita bisa menormalisasi tabel ini agar terbentuk beberapa tabel. Nah, tahap pertama sesuai dengan syaratnya tadi, bahwa tidak ada set atribut lagi yang berulang. Jadi ini adalah sumber tabel yang tidak normal. Kalau dilihat ada nama mahasiswa, ada NIM, ada tanggal lahir, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai dan bobotnya. Caranya gimana? Untuk menormalisasi kita masuk di tahap pertama, yaitu kita kelompokkan set atribut supaya tidak ada lagi set atribut yang berulang. Nah, ternyata di sini pada saat kita kelompokkan ada nama mahasiswa, NIM dengan tanggal lahir, itu kita kelompokkan menjadi satu set atribut. Nah, di mana nama mahasiswa, NIM, tanggal lahir, di antara tiga field ini atau tiga atribut ini, kira-kira yang mana yang mau dijadikan primary key? Nah, syarat, saya ulangi bahwa syarat untuk menjadikan primary key di salah satu atribut itu harus yang unik. Unik itu maksudnya tidak boleh ada yang sama. Nah, maka di antara tiga atribut ini kita tentukan bahwa di sini yang dijadikan primary key adalah NIM. Oke. Nah, setelah itu ternyata pada saat kita pisah terbentuk juga tabel yang namanya tabel mata kuliah. Di dalamnya ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, dan ada SKS. Nah, di antara tiga field ini itu juga harus kita tentukan yang mana yang jadi primary key. Nah, selanjutnya ada tabel nilai. Ada NIM, ada kode mata kuliah, ada nilai dan bobot. Itu NIM ini itu asalnya dari tabel yang pertama. Terus kode mata kuliah itu berasal dari tabel yang kedua. Nah, dari sini tahap pertama kalau dilihat itu sudah terbentuk tiga tabel. Nah, tetapi kalau dilihat di sini di tabel nilai itu masih ada set atribut yang berulang, dan itu masih bisa kita normalisasi atau masih bisa kita pecah menjadi beberapa tabel. Maka kita akan melanjutkan ke tabel ataupun ke tahap berikutnya. Nah, di tahap yang kedua tadi tabel nilai yang seperti ini, ada NIM, kode mata kuliah, nilai, bobot, yang ini ya asalnya, maka dinormalisasi menjadi dua tabel, yaitu ini kita pisah, nilai dan bobot kita pisah menjadi satu tabel, yaitu tabel nilai, dan ini tetap menjadi tabel nilai. Nah, di sini yang masuk di sini hanya atribut nilai. Nah, nilai inilah yang kita jadikan kunci di tabel bobot nilai atau tabel nilai. Nah, ini masuk ke sini. Itulah tahap kedua.
Nah, setelah di tahap kedua, maka kita merelasikan bagaimana supaya semua tabel-tabel yang kita tadi bentuk atau yang kita pecah-pecah beberapa tabel itu kita harus relasikan berdasarkan primary key. Maka dilihat dari tampilan tahap ketiga atau normalisasi tahap ketiga, seperti inilah bentuknya. Terbentuk tabel mahasiswa, terbentuk kode mata kuliah, terbentuk bobot nilai, dan satu tabel ini adalah tabel relasi atau relationship. Itu di dalamnya hanya NIM, kode mata kuliah, nilai. Nah, kenapa di sini tidak ada nama? Nah, ketika kita ambil ataupun kita tulis di sini nama mahasiswa, maka itulah yang dimaksud dengan redundansi atau perulangan yang tidak perlu, atau ada set atribut yang berulang. Kenapa berulang? Karena di sini ada nama, di sini juga ada nama. Padahal NIM ini itu sudah mewakili seluruh atribut yang ada di sini. Nah, begitupun dengan di tabel mata kuliah. Kode mata kuliah yang akan mewakili semuanya. Artinya apa? Ketika kita melihat bahwa kode mata kuliah contohnya TE1000 itu mata kuliahnya mata kuliah apa, maka akan kembali mencari ke tabel mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Ternyata mata kuliahnya adalah ini, fisika. Nah, seperti itulah bentuk menormalisasi database atau tabel kalau teman-teman biasa merancang database ya. Intinya kalau kita analogikan normalisasi database atau normalisasi data di dalam sebuah database mengibaratkan satu ruangan yang besar. Satu ruangan yang besar itu kita jadikan sebagai tempat penampungan barang. Jadi kita menampung barang dalam satu kamar atau satu ruangan, itu banyak jenis barang yang kita tampung. Contohnya kita simpan juga di situ baju, kita simpan juga di situ celana, dan kita simpan juga di situ pakaian-pakaian yang lain, sehingga bertumpuklah dalam satu ruangan. Nah, besok ketika kita membutuhkan satu barang, contohnya baju. Nah, baju ini pun masih terbagi-bagi. Ada baju kemeja, ada baju kaos. Baju kaos pun masih terbagi-bagi. Ada baju kaos warna hitam, ada baju kaos warna putih, dan seterusnya. Nah, besok-besok ketika kita butuh contohnya satu baju, jenisnya adalah baju kaos yang warna putih, itu berada di dalam tumpukan jenis barang yang banyak. Nah, pada saat kita butuh, maka kita carilah barang tersebut. Dan yakin dan percaya ketika dalam satu tumpukan barang yang banyak, maka proses pencariannya akan lama. Nah, gimana caranya supaya proses pencariannya cepat ataupun proses penemuan datanya cepat? Maka kita buatkanlah kamar-kamar kecil lagi di dalam ruangan besar itu. Jadi dalam satu ruangan tadi kita petak-petakkan menjadi beberapa ruangan-ruangan kecil. Ruangan yang pertama khusus baju, ruangan yang kedua khusus celana, ruangan yang ketiga khusus barang yang lain. Supaya besok ketika kamu membutuhkan baju, maka masuklah di kamar ataupun di ruangan baju. Maka proses pencariannya akan lebih cepat ketimbang kita buat dalam satu kamar saja, kita tumpuk jenis barang yang berbeda. Nah, seperti itulah analoginya di normalisasi data dalam sebuah database. Nah, setelah kita menormalisasi seperti ini, masuk di tahap ketiga dan semuanya sudah normal, tidak ada lagi set atribut yang berulang atau tidak ada lagi redundansi di dalamnya, maka sampai di tahap ini bisa kita katakan bahwa ini sudah membentuk database yang normal. Nah, buktinya dari satu database tadi atau satu tabel tadi yang tidak normal, kita pecah-pecah menjadi 4 tabel. Tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel bobot nilai, dan tabel nilai mahasiswa. Nah, dari 4 ini kalau kita gabung kembali menjadi satu, maka hasilnya sama dengan persis yang tadi. Yang pertama sebelum dinormalisasi seperti ini. Di dalamnya ada nama, ada NIM, ada tanggal lahir, kode mata kuliah, kuliah, SKS, nilai, dan bobot. Cuma satu tabel inilah yang dikatakan tadi tidak normal, maka kita pecah menjadi seperti ini. Oke. Nah, saya rasa cukup
penjelasan dari teknik normalisasi data di dalam sebuah database. Nah, untuk praktek bagaimana cara membuat database nanti kita akan lanjutkan di tutorial berikutnya.